kawasan hamparan Perak. Salah satu yang jelas saya ingat soal kedekatan Nibulang dengan Sultan Siak adalah soal pedang. Ketika itu ada pedang yang bersarung. Pedangnya tinggal di Lauci dan sarungnya pada Sultan Siak. Cuma saya tidak tahu di mana sekarang pedang itu berada. Saya juga ingat cara duduk Nibulang. Dia tidak bisa duduk bersila. Duduknya seperti orang hendak sembahyang, seperti orang-orang Melayu itu. Ketika Lauci adalah kampung yang hidup perekonomiannya. Sebagai salah satu jalur utama kereta api jurusan Pancur Batu Medan, maka setiap kereta yang lewat diwajibkan untuk berhenti di Lauci. Persis seperti stasiun pembantu sekarang, penumpang kereta api dapat naik turun di sini. Seperti lazimnya di perkebunan, judi juga marak di sekitar Lauci. Dulunya juga ada sebuah sekolah Belanda di Lauci. Seiring dengan waktu, sekolah itu runtuh, dan sekarang sudah dijadikan ladang. Si Bayak Lauci terkenal murah hati. Menjelang Idul Fitri, banyak orang dari Guggung menjual lembu dan kerbau ke Medan, dan mereka melewati Lauci. Karena Lauci adalah jalur utama menuju Medan. Terkadang para penjual lembu beristirahat di sini. Terkadang juga ikut berjudi. Malahan ada yang sampai habis-habisan hingga tidak punya uang lagi. Kalau sudah begitu, mereka datang ke rumah Nibulang dan minta makan di situ. Nibulang selalu terbuka untuk tamu-tamunya, sehingga orang tidak segan minta tolong. Tidak hanya itu, kadang karena terlalu asik bermain judi, para pedagang tidak sadar kalau lembu atau kerbaunya sudah gagah tanaman orang lain dan juga tanaman kebun. Agar sang pemilik tidak marah, biasanya si Bayak Lauci mengatakan kalau lembu atau kerbau itu adalah miliknya. Karena segan, tentu saja orang-orang itu tidak jadi marah. Mungkin itu sebabnya si Bayak Lauci tidak ikut Igle di zaman revolusi dulu. Dikaruniai dengan 7 orang anak, 6 diantaranya laki-laki, seperti layaknya si Bayak yang lain. Akhirnya si Bayak Lauci turun kepada putranya yang pertama, yaitu Penaden Purba yang dikenal dengan si Bayak Lauci. 2. Sayang sekali si Bayak yang 2 ini tidak lama memerintah. Akibat candu beliau meninggal dunia. Bapak tua kenal candu dari Belanda. Efeknya sama dengan narkoba. Karena begitu candunya, tengkorak kepalanya sampai putih. Kemudian jabatan si Bayak dilanjutkan oleh anaknya, Nagri Purba. Hingga akhirnya setelah Indonesia merdeka, perlahan-lahan jabatan si Bayak menghilang. Menjenguk kampung Lauci. Didampingi salah seorang cucu si Bayak Lauci, aku kembali ke kampung Lauci. Dengan becak motor, kembali kami susuri jalan lengket dan berair. Persis di depan Geriten kami berhenti. Saya mengambil beberapa foto di depan Geriten yang sudah dibangun dari semen. Geriten ini sudah direnovasi 2 kali. Terakhir 5 tahun yang lalu, kata Aris. Geriten lama terbuat dari kayu dan ijo. Tak jauh di depan Geriten ada sebuah jambur. Di dalamnya banyak anak perempuan yang sedang bermain lompat tali ditonton beberapa bocah laki-laki. Dengan berjalan kaki, aku meninggalkan Aris menuju pohon rambe di persimpangan jalan. Simpang 3 dulunya bekas tempat berhenti kereta api dan juga bekas bangunan sekolah. Tidak terlihat sama sekali kalau dulunya Lauci adalah sebuah kampung yang semarak. Kubuatkan lagi beberapa foto. Berdiri di simpangan jalan, ku coba bayangkan Lauci zaman dulu dengan si Bayaknya. Lamunanku terputus. Tiba-tiba Aris datang dengan becanya dan minta maaf karena membuatku menunggu lama. Roda beca tidak mau berputar. Kami berdua mengais lumpur merah di roda beca dengan potongan kayu. Beca melaju lagi, tapi lamunanku masih tertinggal di Lauci. Kamu tradisional karo di ketiak metropolitan. Mata pencaharian utama adalah berkebun pisang dan buah-buahan lainnya. Dibungkus bangunan-bangunan hotel, restoran, dan cukup modern sepanjang jalan Legend Jamin Gintings antara Medan Pancur Batu
yang kulintasi hampir setiap hari dari depan kampusku.